Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan terakhir ini, di pertemuan 14, kita akan bahas materi terakhir, ya, yaitu terkait dengan statistik non-parametrik. Dulu pada pertemuan pertama kita sudah sempat membahas apa itu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Di sini akan saya jelaskan lagi secara sederhana agar bisa memahami, ya. Jadi sebelum kita lebih lanjut atau lebih dalam untuk mengulas statistik non-parametrik, kita harus tahu dulu apa perbedaannya dengan statistik parametrik. Nah, perbedaan yang paling mendasar adalah bahwa uji parametrik itu digunakan untuk menganalisis data yang berdistribusi normal atau memenuhi asumsi-asumsi tertentu. Maka di uji parametrik itu ada yang namanya uji asumsi klasik. Nah, berbeda dengan uji non-parametrik, di sini dikatakan distribution free. Atau walaupun data yang kita akan analisis tidak berdistribusi normal dan tidak memenuhi asumsi-asumsi tertentu, itu kita bisa masih lanjutkan untuk melakukan uji non-parametrik. Nah, di dalamnya nanti uji parametrik dan uji non-parametrik itu sama-sama ada uji beda dan juga uji pengaruh atau biasa kita kenal dengan uji regresi. Ya, nanti akan kita ulas juga, ya, terkait uji beda pada parametrik, uji beda pada non-parametrik, dan uji regresi di parametrik dan non-parametrik. Itu perbedaan yang mendasar antara uji parametrik dan non-parametrik. Kemudian kalau terbesit pertanyaan, ya, yang lebih bagus yang mana, Pak? Apakah uji parametrik atau uji non-parametrik? Kalau saya sendiri, berdasarkan referensi-referensi yang saya baca, ya, bahwa hasil dari uji parametrik ini, hasil analisisnya lebih kuat dibandingkan dengan uji non-parametrik. Kenapa? Karena uji parametrik tadi harus memenuhi, ya, sebelum ke analisisnya, analisis intinya, dia harus melewati asumsi-asumsi tertentu terlebih dahulu. Berbeda dengan yang non-parametrik. Walaupun dia tidak normal, kemudian tidak memenuhi asumsi, dia masih bisa dilaksanakan. Nah, maka hasil dari analisis uji parametrik ini lebih kuat dibandingkan non-parametrik. Sehingga misal nanti di skripsi saudara sekalian ditemui ternyata data tidak terdistribusi normal, dan ternyata misal datanya tidak memenuhi asumsi klasik, taruhlah itu tidak lolos uji multikol atau tidak lolos uji heteroskedastisitas, maka diusahakan untuk tetap menggunakan uji parametrik terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan kita melakukan treatment pada data penelitian kita. Tujuan treatment itu apa? Agar nanti datanya bisa terdistribusi normal atau datanya bisa memenuhi asumsi-asumsi tertentu. Nah, treatment pada data yang tidak normal, data yang tidak memenuhi asumsi, itu bisa Anda temui di bukunya Pak Imam Ghazali,
ya terkait dengan uji parametrik. Nah, ini bukunya, Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Di buku ini sudah dijelaskan juga bagaimana treatment pada data-data yang tidak normal dan data-data yang tidak lolos asumsi, sehingga kita tetap bisa menggunakan uji parametrik. Sehingga harapannya adalah hasil analisis kita bisa lebih kuat ya dibandingkan kita menggunakan statistik non parametrik. Selanjutnya, mungkin ada pertanyaan lagi ya. Uji statistik yang kita lakukan selama ini itu apa, Pak? Baik itu ada one sample t-test, ada independent sample t-test, ada paired sample t-test, ada uji ANOVA, ada uji regresi. Nah, itu masuk ke dalam uji parametrik. Nah, nanti di pertemuan terakhir ini kita akan melihat alternatif dari uji-uji tadi. Kalau di non parametriknya bagaimana? Oke. Sebelum kita melangkah pada materi uji non parametrik, kita juga harus tahu alur dari kenapa kita harus menggunakan non parametrik, kapan kita harus menggunakan uji parametrik. Nah, di sini ada kerangka berpikirnya. Yang pertama, ketika kita memulai suatu penelitian, kita harus lihat dulu tipe datanya. Apakah itu datanya berbentuk nominal atau ordinal atau interval dan rasio. Karena nanti tipe data ini juga merupakan salah satu acuan kita untuk memilih apakah itu menggunakan uji parametrik dan non parametrik. Idealnya. Oke, mungkin kita harus bahas lagi di materi yang dulu pernah saya sampaikan di pertemuan pertama terkait dengan tipe-tipe data ini. Jadi data nominal itu data berskala yang diperoleh dengan cara kategorisasi. Contohnya apa? Contohnya ada jenis kelamin, jenis pekerjaan. Nah, pada variabel jenis kelamin nanti ada kategorisasi. Ada perempuan, laki-laki. Di variabel jenis pekerjaan ini juga ada pekerjaan PNS, misal PNS guru, dosen, wira swasta. Jadi di dalam variabelnya masih ada kategorisasi. Variabel seperti itu disebut dengan data nominal datanya, jenis datanya ya. Yang kedua adalah data ordinal. Dia juga merupakan kategorisasi. Tetapi bisa kita di antara datanya itu terdapat hubungan. Contohnya apa? Contohnya misal kepuasan kerja. Nah, dan data ordinal ini biasanya didapatkan dari kuesioner. Contohnya tadi
Kepuasan kerja di sini nanti ada sangat puas, puas, tidak puas, sangat tidak puas. Nah, data yang berbentuk seperti ini dinamakan data ordinal. Biasa didapatkan dari kuesioner. Motivasi pun begitu. Ya, bisa didapatkan dari kuesioner. Ini, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan. Kita juga bisa dapatkan dari kuesioner. Ini data ordinal. Nah, data nominal dan data ordinal ini idealnya dianalisis menggunakan statistik non-parametrik. Tetapi khusus untuk data ordinal ya, yang berbentuk kuesioner, data ordinal yang berbentuk kuesioner ada pengecualian. Walaupun ini adalah idealnya menggunakan non-parametrik, kalau kita mau menggunakan parametrik pun bisa. Tetapi nanti harus ada transformasi data. Yang tadinya data ordinal, kita harus rubah menjadi data interval. Nanti ada caranya. Ini. Ya. Jadi data ordinal itu harus kita transformasi ke interval terlebih dahulu menggunakan metode successive interval atau MSI. Ini dalam bukunya Sulianto. Ya. Jadi walaupun idealnya dianalisis dengan non-parametrik, tapi kalau kita mau menggunakan parametrik itu pun bisa. Tetapi harus ditransformasi ke data interval terlebih dahulu menggunakan tadi metode successive interval atau MSI. Nah, untuk ini Anda bisa cari di YouTube ya. Banyak cara transformasi data ordinal ke dalam data interval. Metodenya dinamakan successive interval. Kita bahas lagi data yang ketiga, yaitu data interval. Apa itu data interval? Data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Jadi bentuknya interval. Titik awal dan titik akhir sudah diketahui. Contohnya misal apa? Temperatur, ya. Misal variabelnya adalah temperatur. Kemudian sudah diklasifikasikan temperatur 2 sampai 10 derajat Celcius. Temperatur 5 sampai 20 derajat Celcius. Tinggi badan, misal tinggi badan antara 150 cm sampai 170 cm. 40 sampai 155 cm. Itu merupakan data interval. Jadi dua titik skalanya sudah diketahui, titik awal sudah diketahui, akhir juga sudah diketahui. Itu disebut data interval. Dan yang terakhir, data yang sering kita temui pada bidang ilmu ekonomi, yaitu data rasio. Data rasio. Contohnya apa? Contohnya ada gaji, berat benda, saham, suku bunga, ROA, ROI, profit, kerugian. Itu merupakan data rasio. Data yang diperoleh dengan cara pengukuran. Ya. Diperoleh dengan cara pengukuran. Ini. Dan data rasio inilah yang sering kita temui di bidang ilmu ekonomi. Nah, kalau kita kembali ke kerangka tadi, ya,
Maka statistik non-parametrik itu idealnya ketika data berupa nominal dan ordinal. Sedangkan statistik parametrik ketika datanya berbentuk interval dan rasio. Walaupun di sini untuk statistik non-parametrik yang data ordinal, ini ada catatan tadi ya, bahwa walaupun datanya ordinal, ini bisa kita lakukan uji parametrik. Tapi harus ditransformasi dulu data ordinalnya menjadi data interval dengan metode tadi MSI ya. Metode successive interval. Baru kita bisa menggunakan uji parametrik. Selanjutnya misal datanya berupa interval ataupun rasio. Langkah selanjutnya apa? Kita harus tahu distribusi datanya. Kalau tidak normal, kita bisa usahakan agar normal. Untuk apa? Untuk bisa mencapai uji parametrik. Taruhlah sudah kita treatment berulang kali dan tidak normal, maka kita bisa gunakan statistik non-parametrik. Jadi di mindset kita, untuk penelitian yang datanya interval dan rasio, statistik non-parametrik ini merupakan jalan akhir ketika kita sudah tidak bisa mentreatment data kita agar berdistribusi normal ataupun memenuhi asumsi. Kemudian, kalau distribusi data sudah normal, kita juga harus lihat besar sampelnya. Ya, besar sampelnya. Statistik parametrik itu idealnya jumlah sampel adalah 30 ke atas. Saya ulangi, untuk statistik parametrik itu jumlah sampelnya secara ideal itu 30 sampel ke atas. Kalau sampelnya lebih kecil dari 30, maka bisa menggunakan statistik non-parametrik. Ini. Ya. Jadi yang pertama tadi tipe datanya kita harus ketahui, kemudian distribusi datanya apakah normal atau tidak, dan besar sampelnya. Ini kerangka atau roadmap, peta jalan kapan kita menggunakan parametrik dan non-parametrik. Tapi kalau menurut saya, statistik non-parametrik ini, ketika data penelitian kita adalah interval dan rasio, maka untuk statistik non-parametrik itu kita jadikan sebagai jalan terakhir. Ya. Jalan terakhir ketika kita tidak bisa mentreatment data. Untuk menjadi normal atau memenuhi asumsi tertentu. Selanjutnya kita masuk ke uji beda. Nah, seperti tadi yang sudah saya bilang, bahwa pada parametrik maupun non-parametrik itu ada uji beda. Tetapi nama analisisnya yang berbeda. Sama-sama ada uji beda, tetapi analisisnya ini tidak sama. Begitupun untuk uji regresi. Uji regresi pada parametrik dan non-parametrik itu berbeda nama analisisnya. Kita bahas dulu untuk yang uji komparasi atau uji beda. Nah, pada statistik parametrik sudah kita ketahui dan sudah kita praktekkan. Ada yang namanya one sample t-test ya, untuk menganalisis atau menguji beda
penelitian yang hanya memiliki satu variabel, one sample t-test. Ada independent sample t-test. Ini untuk dua kelompok variabel independen, tetapi sampelnya berbeda. Dicontohkan di sini ada return saham dan kripto misal. Jadi dia ada dua kelompok variabel, tetapi dua-duanya itu bukan variabel yang sejenis, berbeda. Yang satu saham, yang satu cryptocurrency. Paired sample t-test. Ini sama-sama dua kelompok variabel. Tetapi di sini harus variabelnya sama. Entah itu sama-sama saham maupun sama-sama kripto. Tetapi yang dilihat adalah perbedaan. Perbedaan antara apa? Misal sebelum dan sesudah COVID. Tetapi objeknya masih sama, saham. Bagaimana saham sebelum COVID dan saham setelah COVID. Itu. Jadi diuji beda ada 3 ya. One sample t-test, independent sample t-test, dan paired sample t-test. Nah, ini masuk pada ranah statistik parametrik. Bagaimana di statistik non-parametrik? Ini ya, di bawah ini. Di tabel bawah ini adalah nama analisisnya pada uji non-parametrik. Misalkan kita akan melakukan uji one sample t-test ya. Ternyata berulang kali kita treatment data tidak normal. Kita treatment data tidak memenuhi asumsi. Maka kita bisa gunakan analisis Wilcoxon. Ya, analisis Wilcoxon. Ini tujuannya sama, untuk menganalisis, untuk menguji beda, uji komparasi. Satu variabel, ya, misal saham saja atau kurs saja, tetapi ranahnya sudah pada statistik non-parametrik. Yang kedua, kalau di statistik parametrik itu ada two sample t-test ya. Two sample t-test atau biasa kita kenal dengan independent sample t-test. Nah, kalau di statistik non-parametrik kita bisa gunakan uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney. Dan yang terakhir, ketika variabelnya, variabel atau variabel independennya lebih dari 2 kelompok, gimana? Atau yang sering kita sebut dengan ANOVA, uji ANOVA. Nah, pada non-parametrik ada juga namanya Kruskal-Wallis. Ini alternatif dari uji ANOVA pada statistik non-parametrik. Ya, saya ulangi, untuk one sample t-test dan paired sample t-test ini diuji statistik non-parametrik, ada yang namanya analisis Wilcoxon. Kalau independent sample t-test kita menggunakan Mann-Whitney kalau di non-parametrik. Dan yang terakhir, kalau ujinya adalah uji ANOVA, alternatif pada statistik non-parametriknya adalah Kruskal-Wallis. Ya. Ini adalah untuk uji beda. Selanjutnya yang kedua, uji regresi. Uji regresi. Nah, ini juga ada diagramnya ya. Diagram untuk memudahkan kita. Kalau di parametrik kita fokus ke yang korelatif atau uji regresi.
Karena tadi yang komparatif atau uji beda sudah kita bahas sebelumnya tadi. Kita fokus yang korelatif. Kalau di parametrik, analisisnya untuk korelatif itu ada regresi linear, ada Pearson. Ini analisis yang bisa kita gunakan kalau ingin melihat pengaruh atau di statistik parametrik. Kalau di statistik non parametrik, apa analisisnya? Ada yang namanya Spearman dan juga Kendall. Ada Spearman dan juga Kendall. Nah, namun untuk uji regresi ini saya jarang temui. Saya jarang temui mahasiswa yang menggunakan regresi non parametrik. Karena tadi bahwa hasil dari uji parametrik itu lebih kuat dibandingkan dengan uji non parametrik, sehingga diusahakan dulu walaupun datanya tidak normal, tidak memenuhi asumsi, kita treatment dulu. Treatmentnya bagaimana? Ada di bukunya Pak Imam Ghazali. Ya, kita treatment dulu sehingga kita bisa tetap menggunakan statistik parametrik. Nah, jalan terakhirnya, kalau di treatment bolak-balik sudah tidak bisa, maka bisa menggunakan non parametrik. Di sini ada Spearman dan juga Kendall. Bedanya apa Spearman dan Kendall? Ini sama-sama untuk melihat korelasi atau melihat pengaruh. Tetapi untuk analisis Kendall itu digunakan ketika dataset kita memiliki sampel yang relatif kecil. Ya. Sampelnya relatif kecil. Itu perbedaan yang mendasar antara Spearman dan Kendall. Oke, kita masuk ke materi yang ada di buku modul. Ya. Pada bab statistik non parametrik, kita disuguhkan dua kasus. Yang pertama adalah uji Mann-Whitney. Yang kedua, uji chi-square. Uji Mann-Whitney untuk apa? Kita bisa lihat pada tabel tadi. Ini. Mann-Whitney. Untuk melihat perbedaan, ya, atau uji komparasi, independent sample t-test, dua variabel independen yang memiliki sampel yang berbeda. Kita bisa lihat uji Mann-Whitney. Dua sampel yang berbeda. Yang satu adalah PTN dan satunya PTS. Ada dua kelompok dan dua-duanya berbeda. Yang satu PTN, satunya PTS. Tapi di sini adalah ujinya, uji non parametrik, menggunakan tadi analisis Mann-Whitney. Dan yang kedua itu analisis chi-square. Analisis chi-square. Ini. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui hubungan dua variabel nominal.
dua variabel nominal. Ingat tadi, variabel nominal itu variabel yang memiliki kategorisasi. Contohnya ada jenis kelamin, ada jenis pekerjaan. Nah, chi-square ini untuk melihat atau mengetahui apakah ada hubungan dua variabel nominal. Jadi dua-duanya harus variabel nominal. Kita lihat contoh yang ada di buku modul. Ini. Ada dua variabel nominal. Yang pertama adalah rasa dan yang kedua keputusan. Kenapa rasa termasuk ke dalam data nominal? Karena di dalamnya memiliki kategorisasi. Ada rasa manis, asin, tawar. Begitupun untuk keputusan. Kenapa dikatakan sebagai data nominal? Karena di dalamnya ada kategorisasi juga. Beli lagi dan tidak beli lagi. Nah, analisis chi-square ini digunakan untuk melihat hubungan dua variabel yang merupakan data nominal. Ini, rasa dan keputusan. Ini kita masih pada ranah statistik non-parametrik. Ini. Ya. Nah, kalau Anda ingin memperdalam lagi, tidak hanya soal teori statistiknya saja, tetapi aplikasi pada atau penerapannya ya pada SPSS, ini ada dua buku yang saya rekomendasikan. Dua-duanya dari Pak Imam Ghazali. Yang pertama adalah aplikasi analisis multivariat. Ya. Berapapun edisinya, tapi usahakan beli yang asli. Berapapun edisinya. Karena ya di sini yang berbeda hanya versi SPSS-nya. Ini untuk statistik parametrik ya, yang pertama. Kalau Anda ingin memperdalam lagi statistik non-parametrik, baca yang mana? Bisa baca bukunya Pak Imam Ghazali juga. Ini judulnya Statistik Non-Parametrik. Kedua buku ini saya rekomendasikan karena apa? Karena dia tidak hanya membahas teori saja, tetapi juga pengaplikasiannya pada software SPSS. Dan juga ada treatment-treatment khusus bagaimana kita mengatasi data yang tidak normal, misal data yang memiliki autokorelasi atau data yang tidak lolos asumsi klasik, gitu ya. Ini dua buku yang saya rekomendasikan untuk Anda bisa baca. Nah, oke, kita masuk ke buku modul ya. Kita akan praktikkan yang pertama, yaitu uji Mann-Whitney atau di parametrik itu kita kenal dengan independent sample t-test. Menguji beda dua kelompok variabel yang kedua-duanya bukan merupakan satu jenis. Jadi dua-duanya beda. Kalau di sini dicontohkan PTN dan PTS. Caranya bagaimana kita masuk ke SPSS? Kita buat dua variabel. Ya. Yang pertama adalah variabel nilai. Yang pertama adalah variabel nilai. Nilai. Dan yang kedua
variabel perguruan tinggi atau PT. Nah, karena PT ada kategorisasinya, ya, ada kategorisasinya tadi, PTS dan PTN, maka kita tambah value-nya. Ini sama persis cara inputnya seperti statistik parametrik pada uji independent sample t-test, ya. Kita tambahkan value. Kita lihat lagi datanya. 1 untuk PTN dan 2 untuk PTS. 1 ini PTN dan 2 adalah PTS. Kita add. Tinggal kita masukkan data tadi. Masukkan dulu yang PTN. PTN, nilai PTN-nya masuk. Nah, ini merupakan nilai dari PTN. Kodenya apa tadi? Kodenya adalah 1. Kodenya 1. Kita ketikkan 1. Ini sama persis cara inputnya seperti dulu yang pernah kita praktekkan pada independent sample t-test. Yang kedua, masukkan nilai PTS. PTS kita masukkan. Kodenya berarti 2. Nah, kalau sudah, kita masuk ke analyze, kemudian non-parametric. Ya. Karena ini merupakan statistik non-parametrik, maka kita tidak perlu menguji asumsi klasik. Kita bisa langsung ke inti analisisnya, yaitu analisis Mann-Whitney. Analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, to independent sample. To independent sample. Nilai kita masukkan ke tes variabel, karena yang akan kita tes adalah nilainya. Dan grouping variabel merupakan perguruan tingginya, PT. PT. Kita define grupnya. Grup 1 kita ketik 1, grup 2 kita ketik 2. Kemudian continue. Nah, ini otomatis yang tercentang adalah Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney. Kemudian kita oke. Dan inilah hasilnya. Hasil dari uji Mann-Whitney. Yang kita lihat apa? Yang kita lihat adalah nilai signifikansinya. Walaupun kalau kita lihat di buku, itu ada banyak cara untuk menginterpretasinya. Tetapi kita bisa, untuk lebih memudahkan, ya, kita bandingkan saja nilai signifikansinya. Ini nilai signifikansinya. Nilai signifikansinya adalah 0,199. Kalau di buku itu 0,205. Ya. Itu dibulatkan. Artinya apa? Karena nilai signifikansinya lebih besar. Nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka kita bisa nyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara nilai baik di PTN maupun PTS. Karena apa? Karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Atau kualitas
nilai, ya, kualitas nilai karyawan, kualitas nilai pegawai dari PTN maupun PTS itu tidak ada perbedaan. Dibuktikan dengan apa? Dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Ini. Sangat simpel sekali ya. Jadi untuk uji non parametrik itu sangat simpel sekali. Kita lanjut yang kedua, chi-square. Kita buat data lagi. Chi-square. Gunanya untuk melihat hubungan tadi ya. Hubungan dua variabel yang datanya merupakan data nominal. Data yang punya kategorisasi. Di sini ada rasa dan keputusan. Rasa kategorisasinya manis, asin, dan tawar. Sedangkan keputusan ada dua kategorisasi. Beli lagi dan tidak beli lagi. Ya. Nah, kalau di buku bentuknya seperti ini. Untuk menginputkan ke dalam SPSS kita harus rubah dulu. Ya. Rubah menjadi satuan. Kalau ini kan rekapan. Rekapan dari keseluruhan, entah itu keputusan maupun rasa. Jadi rasa manis yang beli lagi itu ada 10. Kita tulis. Rasa manis dikodekan dengan nilai 1 ya. Ada 10. Ini kita tulis. 1 ada 10. Keputusannya apa? Beli lagi. Ada 10 juga. Yang asin ada 25. Asin kodenya apa? 2. Kita tulis kode 2 sebanyak 25 kali. Ya, 25 kali. Keputusannya apa? Masih sama, beli lagi. Dan seterusnya. Jadi penulisannya kita tulis yang beli lagi dulu, baru tidak beli lagi. Ya. Nanti datanya berbentuk seperti ini. Ya. Ada 100 sampel. Nah, kalau sudah, kita masuk ke SPSS lagi. SPSS. Ada 2 variabel, rasa dan keputusan. Rasa kategorisasinya 1 itu manis. Ya. 2 asin, 3 tawar. 2 asin, 3 tawar. Untuk keputusan, ini ada 2. 1 untuk beli lagi. 2 tidak beli lagi. Oke. Balik ke data view, kita masukkan tabulasi data yang sudah kita buat tadi. Masukkan ke sini. Ini ya. Ada 100 sampel. Kemudian analisisnya bagaimana? Analisisnya kita masuk analyze, descriptive statistic, kemudian pilih cross tab. Pilih cross tab. Rasa kita taruh di baris. Ya. Karena kita lihat tadi di data ini. Ya, rasa ada di baris. Baris. Sedangkan keputusan ini kita masukkan ke
kolom. Selanjutnya masuk ke statistik, pilih chi-square. Pilih chi-square sesuai analisis yang akan kita lakukan, yaitu chi-square. Continue. Di sel, kita centang observe dan expected. Continue. Tinggal kita oke. Nah, di sini pun sama ya. Saya lebih suka untuk melihat nilai signifikansinya. Kita lihat nilai signifikansinya. Yang mana? Yang Pearson chi-square. Nilainya adalah 0,008. Artinya apa? Artinya bahwa ada hubungan antara rasa dan juga keputusan beli. Dibuktikan dengan nilai signifikansi Pearson chi-square-nya sebesar 0,008 yang lebih kecil dari 0,05 ya. Jadi keputusannya itu kalau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan ada hubungan. Dan sebaliknya, kalau lebih besar dari 0,05 maka tidak ada hubungan. Karena di sini lebih kecil ya, 0,008 itu lebih kecil dari 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwa rasa roti itu memiliki hubungan dengan keputusan membeli. Ini ya, kita sudah melihat bagaimana analisis. Jadi di buku hanya dicontohkan 2 analisis saja tadi, uji Mann-Whitney dan juga uji chi-square. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.